俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai alasan Mihawk sampai bisa dijuluki pendekar pedang nomor 1. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Jalan menjadi pendekar pedang nomor 1. Untuk saat ini, kita memang mengenal bahwa Mihawk adalah seorang pendekar pedang nomor 1. Namun, sampai One Piece chapter saat ini, kita masih belum mengetahui dengan alasan apa Mihawk sampai mendapatkan sebutan pendekar pedang nomor 1 di dunia One Piece. Hal yang kita tahu, sejak dari dulu, Mihawk merupakan rival dari Bajak Laut Sang sebagai sesama petarung dengan menggunakan pedang. Namun pada garis waktu 12 tahun yang lalu, ketika Sang telah kehilangan lengan kirinya, Mihawk berkata bahwa ia tidak akan menyelesaikan pertarungan dengan orang yang telah kehilangan lengannya. Jadi artinya Mihawk menunda penyelesaian pertarungannya dengan Sang itu. Lalu pada chapter 1058, kita mendapatkan fakta mengejutkan dari mulut krokodil bahwa Mihawk memiliki masa lalu, bahwa Mihawk juga dikenal sebagai pemburu angkatan laut. Dan hal ini sepertinya berkaitan dengan Mihawk yang sampai mendapatkan undangan untuk bergabung dengan Shichibukai. Kemudian untuk mendapatkan sebutan pendekar pedang terkuat nomor 1 di dunia, sudah sepantasnya Mihawk telah melakukan pertarungan dan mengalahkan pendekar pedang yang kuat yang lainnya. Namun jika kita melihat kondisi dunia bajak laut yang sedang berkiprah seperti Yonko maupun Shichibukai, mereka kebanyakan adalah pengguna kekuatan buah setan. Dan hanya sedikit saja bajak laut yang murni mengandalkan kemampuan berpedang seperti bajak laut Roger maupun Shanks. Namun jika kita melihat anggota angkatan laut, di sana cukup banyak anggota angkatan laut seperti Kapten T-Bone dan Wakil Admiral Onigumo yang menjadikan teknik berpedang sebagai gaya bertarungnya. Jadi dengan kondisi ini, cukup memunculkan kemungkinan bahwa Takanomi Mihawk bisa menaiki tahta pendekar pedang terkuat di dunia dengan melakukan kegiatan perburuan anggota angkatan laut. Dan pada saat ini pula, ada kemungkinan bahwa Mihawk yang tengah melakukan aktivitas perburuan angkatan laut, ia sampai bertemu dan bertarung dengan Admiral dengan teknik berpedang yang menjabat waktu itu. Dan setelah Mihawk mengalahkan Admiral tersebut, barulah Mihawk mendapatkan julukan pendekar pedang terkuat dunia. Hal ini sejalan dengan sifat dan karakteristik Mihawk yang mana ia selalu memperhatikan kepada para pendekar pedang yang memiliki kemampuan. Yaitu, hal ini ditunjukkan ketika Mihawk bertemu dengan Vista. Mihawk telah memiliki pengetahuan tentang Vista ini. Namun sebaliknya, Mihawk tidak mengingat pendekar pedang lemah yang pernah menantangnya di zaman dulu. Yaitu mereka adalah beberapa bajak laut yang baru kabur dari Impel Down. Jadi ketika muda, Mihawk melakukan perburuan angkatan laut. Ia mengincar pendekar pedang kuat yang ada pada angkatan laut tersebut. Meski anggota angkatan laut itu adalah seorang admiral. Pada saat ini, setelah Shichibukai dibubarkan oleh angkatan laut akibat hasil dari pertemuan Reverie, mantan anggota Shichibukai pun mendapatkan nilai bounty-nya kembali. Di sana kita mengetahui bahwa Hancock dan Krokodil dihargai dengan nilai kisaran 1,6 sampai 2 miliaran. Namun di sisi lain, Mihawk mendapatkan nilai bounty yang fantastis, yaitu sekitar 3,6 miliar berry. Angka yang selevel dengan angka nilai buronan seorang Yonko. Dan pada 2 tahun yang lalu, yakni di kejadian Marineford, kita memang mengetahui bahwa 3 admiral diisi oleh Akainu, Aokiji, dan Kizaru. Memang kita tidak mengetahui kapan ketiga admiral ini mulai menjabat. Namun setidaknya pada 15 tahun yang lalu, yaitu ketika kejadian Fisher Tiger dan Arlong dikepung oleh angkatan laut, Kizaru yang ada pada saat itu masih belum menjabat sebagai admiral. Namun Kizaru masih menjabat sebagai vice admiral. Artinya pada masa tersebut ada seorang admiral yang aktif lainnya, yang kemungkinan admiral itulah yang dikalahkan oleh Takanomi Mihawk.
Dan seperti yang kita ketahui, pada 12 tahun yang lalu, Mihawk telah menjadi rival Shanks yang bahkan memutuskan untuk tidak menyelesaikan pertarungannya dengan Shanks karena Shanks telah kehilangan lengannya. Pada waktu itu pula, Shanks telah memiliki nilai bounty sebesar 1 miliar berry. Artinya, memang pada waktu itu, Mihawk telah berada di level kekuatan yang sama dengan Shanks yang memiliki bounty sebesar itu. Dan mungkin karena dengan aktivitas perburuan Angkatan Laut dan telah mengalahkan Admiral juga, menjadikan Angkatan Laut berpemikiran bahwa Mihawk adalah sosok yang berbahaya dan dapat menimbulkan kerugian yang besar. Maka dari itulah Mihawk ditawari kursi Shichibukai oleh Angkatan Laut dan ia disebut-sebut sebagai pendekar pedang terkuat di dunia. Jadi dengan kondisi Mihawk telah mengalahkan Admiral Angkatan Laut atau pendekar pedang terkuat Angkatan Laut, menjadikan Mihawk memang layak mendapatkan gelar pendekar pedang terkuat di dunia dan bounty saat ini yang senilai 3,6 miliar berry. Lalu hal lainnya yang memperkuat dasar Mihawk dengan sengaja mengincar pendekar pedang Angkatan Laut adalah dengan kondisi Mihawk yang memiliki tempat tinggal di Pulau Kuraigana yang bertempat di Lautan Grand Line. Saat ini markas besar Angkatan Laut bertempat di Laut Dunia Baru. Namun pada sebelum perang Marineford, markas besar Angkatan Laut bertempat di Lautan Grand Line. Artinya pada kondisi dulu, Angkatan Laut cukup memfokuskan kekuatan prajuritnya di Lautan Grand Line. Sedangkan Lautan Dunia Baru di zaman dulu mungkin dianggap lebih terjaga keamanannya dengan kondisi para Yonko yang saat itu salah satunya adalah Shirohige. Namun Angkatan Laut lebih menaruh perhatian pada bajak laut rookie yang baru yang mulai berkembang dan mengamuk di Lautan Grand Line. Jadi, mungkin dengan kondisi inilah yang menyebabkan Mihawk tinggal di Pulau Kuraigana Lautan Grand Line karena ia bisa mendapatkan kesempatan untuk bertarung dengan pendekar pedang Angkatan Laut sebagai sosok yang dikenal sebagai dengan pemburu Angkatan Laut. Jadi, jika kita simpulkan teori kali ini, alasan Takanome Mihawk bisa disebut-sebut sebagai pendekar pedang terkuat di dunia adalah kemungkinan karena ia telah mengalahkan salah satu pendekar pedang terkuat Angkatan Laut yang saat itu sedang menjabat sebagai seorang admiral. Dan kejadian ini terjadi ketika Mihawk masih aktif beraktivitas sebagai pemburu Angkatan Laut. Dan untuk meredam kerugian yang bisa terjadi yang disebabkan oleh Mihawk dengan kegiatan perburuan Angkatan Lautnya, maka Angkatan Laut menawarkan posisi Shichibukai terhadap Mihawk. Mungkin sekian dulu video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan koreksi nakama atau komentar nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.